Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Senior, kita belum bertemu selama 7 tahun dan kamu masih sama," ucap Wang Lin. Ekspresi aneh di wajah lelaki tua itu menjadi semakin aneh. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Ada sedikit pujian di matanya saat dia berkata, "Kamu berubah menjadi manusia biasa. Kamu benar-benar berubah menjadi manusia biasa," ucap lelaki tua berjubah abu-abu itu. Wang Lin meneguk minuman di depannya kemudian berkata, "Junior hanya berjuang di dunia fana. Bagaimana aku bisa sesantai senior yang sedang menikmati permainan di dunia fana? Aku telah melihat banyak kultivator pembentuk roh, tetapi kaulah orang pertama yang mampu berubah menjadi manusia dalam 6 tahun, ucap lelaki tua berjubah abu-abu sambil menghela nafas. Wang Lin tidak berbicara. Hatinya tidak goyah saat dia tersenyum tipis dan menonton pertunjukan. Lelaki tua itu menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, pujian di matanya semakin kuat. Bukan daging dan darahnya yang mirip, tetapi jiwanya. "Anak muda, jika kamu dapat mengalami suatu domain, maka aku dapat berjanji bahwa kamu akan mencapai tahap pembentukan jiwa dalam waktu 100 tahun, ucap lelaki tua itu. Wang Lin menoleh, lalu dia bertanya, "Apa itu domain?" Lelaki tua itu hendak berbicara ketika matanya tiba-tiba berbalik. Ia berkata, "Lihat, aku sudah tua. Saat aku lapar, aku tidak bisa mengingat apapun." Wang Lin menatap lelaki tua itu dengan serius dan tersenyum. "Senior, Anda bisa menikmati pertunjukannya dengan santai. Junior akan pergi terlebih dahulu." Setelah itu, dia berdiri dan meninggalkan penginapan. Orang tua itu terkejut, tiba-tiba matanya berbinar, dan dia bergumam, "Menari." Wang Lin berjalan perlahan menyusuri jalan sambil menginjak di daunan. Ia kembali ke toko. Setelah melangkah masuk ke dalam toko, dia mendengar suara lelaki tua itu berkata, "Lumayan, jadi kamu menghabiskan 6 tahun untuk berubah menjadi manusia biasa di sini." Pria tua itu secara misterius muncul di belakang Wang Lin dan memasuki toko bersamanya. Dia melihat sekeliling dan matanya perlahan-lahan memperlihatkan ekspresi terkejut. Naga, laba-laba api, binatang buas langit, Zonggu, binatang buas pedang cakar 8, Tinlun. Hahaha, lumayan anak muda. Kau berhasil membawa sebagian besar binatang buas dari laut iblis ke sini. Semakin lama lelaki tua itu melihat, semakin terkejut ekspresinya. Akhirnya tatapannya tertuju pada sebuah kotak kayu di sudut ruangan. Ia melambaikan tangannya dan semua ukiran di dalam kotak itu terbang keluar satu persatu. Dia dengan hati-hati memperhatikan setiap ukuran sebelum menarik nafas dalam-dalam. Dia kemudian menatap Wang Lin dan berkata pelan, "Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak akan pernah menyangka kau memiliki pengalaman seperti itu. Kau tidak akan mampu membuat ukiran penggarap pembentukan jiwa atau binatang buas yang sunyi ini kecuali kau telah melawan mereka secara langsung," ucap lelaki tua berjubah abu-abu itu. Wang Lin tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya minum anggurnya dengan tenang. Seolah-olah apa yang dikatakan lelaki tua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Setelah merenung sejenak, lelaki tua itu meletakkan ukiran yang dipegangnya. Dia menoleh ke arah Wang Lin dan bertanya, "Siapa namamu?" Wang Lin menjawab dengan datar, "Wang Lin." Lelaki tua itu mengangguk. Ia melambaikan tangan kanannya dan auranya berubah total dari seorang lelaki tua menjadi seseorang yang sangat berwibawa. Meskipun penampilannya tidak berubah sama sekali dan tidak ada energi spiritual yang keluar dari tubuhnya, ia tiba-tiba menjadi sangat misterius dan sulit untuk dilihat. Energi spiritual dalam tubuh Wang Lin bergerak ke arah rangsangan itu dan matanya menyala. Pada saat itu, Wang Lin tidak dapat melihat melalui kultivasi orang ini. Cahaya itu dengan cepat menghilang dari matanya saat dia menyesap anggur dan berkata, "Senior, rumah lamaku benar-benar tidak dapat menahan kekuatanmu. Tolong tahan dirimu." Orang tua itu mendengus. "Bocah, rasakanlah sebentar. Ini wilayah kekuasaan." Dengan itu, aura di sekelilingnya tiba-tiba bergerak dan amarah meluap ke seluruh toko. Anehnya, tidak ada satupun ubin bangunan yang rusak dan tidak ada aura yang meninggalkan ruangan. Pada saat itu, bagian dalam dan luar toko seperti dua dunia yang terputus satu sama lain. Aura kemarahan ini menyebar ke sekeliling dan energi spiritual Wang Lin tanpa sadar mulai melawan aura ini. Begitu energi spiritualnya mulai bergerak, energi spiritualnya ditarik oleh aura yang mengamuk ini. Di bawah aura yang mengamuk ini, jejak teror muncul di mata Wang Lin. Energi spiritual di dalam tubuhnya tidak lagi mendengarkannya.
Dia bahkan merasa bahwa jiwa baru lahirnya sendiri telah diasimilasi oleh aura yang mengamuk ini. Pada saat itu, rasanya seolah-olah kerja kerasnya selama 400 tahun telah menjadi alat bagi lelaki tua itu untuk menyerangnya. Ini adalah raging domain milikku. Dulu aku menggunakan domain ini untuk mencapai tahap formasi jiwa. Di bawah domain ini, semua energi spiritual diserap oleh domainku dan dikendalikan olehku. Ada sedikit kegilaan dalam suara lelaki tua itu. Setelah dia melirik Wang Lin, domain itu menghilang. Seolah-olah domain itu tidak pernah ada di sana sama sekali. Wang Lin merenung sejenak, lalu bertanya, mengapa tidak ada satupun kultivator formasi jiwa yang kutemui sebelumnya yang menunjukkan domain semacam ini? Ucap Wang Lin. Orang tua itu terkejut. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, ini, aku lupa. Selain itu, aku menurunkan level kultivasiku ke formasi jiwa, tetapi masih menggunakan tahap transformasi jiwa untuk mengaktifkan domain. Jadi itu agak terlalu kuat. Sebenarnya, kultivator formasi jiwa tidak dapat menampilkan domain mereka seperti itu karena hanya sebagian kecil domain mereka yang ada dalam teknik mereka. Jadi domain mereka tidak dapat dideteksi. Hehehe, maaf, ucap lelaki tua itu. Wang Lin tersenyum masam dan menatap lelaki tua itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, domain, ini domain. Mata lelaki tua itu menoleh. Dia memperlihatkan ekspresi licik di wajahnya dan berbisik, berubah menjadi manusia biasa untuk merasakan wilayahmu sendiri dan menggunakan wilayah itu untuk menerobos tahap jiwa baru lahir menuju tahap formasi jiwa. Ini adalah sesuatu yang harus dialami setiap kultivator ketika mereka ingin menerobos tahap jiwa baru lahir. Bocah, apakah kau ingin merasakan wilayah orang lain? Ini sangat bermanfaat untukmu, ucap orang tua itu. Mata Wang Lin berbinar. Harus dikatakan bahwa meskipun mengalami ranah kultivator, formasi jiwa lainnya sangat berbahaya. Manfaatnya sangat besar. Dia menatap lelaki tua itu. Dia tidak langsung setuju. Dia bertanya perlahan, berapa harga yang harus saya bayar? Mata lelaki tua itu menyipit. Ia menepuk dadanya dan berkata, harga? Tidak ada harga yang perlu dibayar. Dengan adanya aku di sekitarmu untuk melindungimu di negara kultivasi tingkat 4 ini, kita bisa berjalan berdampingan, dan itu akan baik-baik saja. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi diam-diam menatap lelaki tua itu. Kemudian lelaki tua itu menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, ini, aku bisa mengatakan bahwa ukiran ini cukup bagus. Wang Lin berkata dengan tegas, baiklah, aku bisa memberikan semua ini kepadamu. Orang tua itu memutar matanya. Dia memukul dadanya dengan marah dan berkata, untuk apa aku menginginkan harta sihirmu yang berkualitas rendah? Hanya ukuran setengah jadi itu yang layak dilihat. Tapi aku tidak membutuhkannya. Jadi biar ku katakan langsung. Lihatlah betapa tampan dan cerdas dan mendominasinya aku. Apakah hatimu tidak tergerak? Tidakkah menurutmu aku bisa menjadi model yang sangat bagus untuk sebuah ukiran? Ketika lelaki tua itu mulai berbicara, wajahnya sedikit memerah. Tetapi semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia. Dia bahkan membusungkan dadanya dan memukulnya. Wang Lin terkejut. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, tetapi tingkat kultivasiku saat ini belum cukup tinggi. Hanya setelah aku mencapai tahap pembentukan jiwa, aku dapat membuat ukiranmu sempurna. Orang tua itu langsung gembira dan berkata cepat, tidak perlu terburu-buru. Kamu harus membuatnya sempurna. Oh, aku ingin pahatan telanjang. Jadi kamu harus membuat pahatanku sempurna. Itu saja. Harus membuat lebih dari 100. Ya, 100. Lelaki tua itu tenggelam dalam fantasinya. Ia berpikir bahwa lain kali ia pergi ke rumah bordil atau bertemu wanita cantik, ia akan memberi mereka ukiran dirinya dan mereka akan mengingatnya sepanjang hidup mereka. Dia terutama memikirkan semua wanita cantik yang memegang ukiran dirinya. Dia menjadi sangat gembira dengan semua gambaran indah ini dalam benaknya. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia merasa senang. Dia meraih ke arah Wang Lin dan bergerak. Dalam sekejap mata, mereka berdua menghilang dari toko. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di awan sejauh 100.000 kilometer lebih dari ibu kota. Wang Lin menyebarkan indera keilahiannya dan merasa takut di dalam hatinya. Ia memperkirakan bahwa mereka telah menempuh jarak 100.000 kilometer. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Hal itu menyebabkan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Harus dikatakan bahwa kultivator jiwa baru lahir tahap akhir hanya dapat berteleportasi sejauh 1.000 kilometer. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh kultivasi formasi jiwa tahap akhir dapat berteleportasi, tidak mungkin sejauh 100.000 kilometer. Berdasarkan analisis Wang Lin, bahkan para kultivator transformasi jiwa tidak dapat dengan mudah berteleportasi sejauh ini.
Yang lebih penting, lelaki tua ini juga membawanya. Akibatnya Wang Lin semakin takut pada lelaki tua ini. Orang tua ini terengah-engah, bahkan baginya menempuh jarak 100.000 km bukanlah tugas yang mudah. Namun ketika dia melihat wajah Wang Lin yang terkejut, dia dengan bangga mengangkat dagunya, berpura-pura menyesal dan berkata, "Aduh, aku sudah tua dan tubuhku jauh lebih buruk dari sebelumnya. Teleportasi ini hanya memindahkan kita sejauh 100.000 km. Aku malu." Meskipun orang tua itu mengatakan ini, bahkan seorang manusia yang lewat dapat melihat kebanggaan yang kuat di wajahnya. Kebanggaan di wajahnya berangsur-angsur menghilang saat dia bertanya dengan marah, "Bocah, apakah kamu pernah melihat seseorang berteleportasi sejauh ini sebelumnya?" Wang Lin berkata dengan tenang, "Tidak pernah. Setelah melihat betapa kuatnya aku, kau bahkan tidak kentut sedikit pun." Mata lelaki tua itu membelalak, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh tenaganya untuk minum susu di rumah bordil, dan anak ini sama sekali tidak bereaksi. Wang Lin menatap lelaki tua itu dengan ekspresi aneh dan berkata, "Kultivasi senior adalah sesuatu yang belum pernah dilihat junior sebelumnya. Aku sangat mengagumimu." Lelaki tua itu mendengus dan membanggakan. "Jika ada kesempatan, aku akan memberimu kesempatan untuk mengalami teleportasi sejauh 1 juta kilometer. Itu adalah sekte awan putih. Ayo, lelaki tua ini akan membawamu untuk menghancurkan sekte itu." Ucap lelaki tua berjubah abu-abu itu, jarinya menunjuk ke kejauhan. Wang Lin ragu sejenak, lalu berkata kepada lelaki tua itu, "Senior, apakah kita akan pergi dengan penampilan seperti ini?" Orang tua itu melambaikan tangannya dan memunculkan 2 ketopong jerami. "Pakai ini. Kecuali jika seseorang memiliki 2 tingkat kultivasi di atasmu, mereka tidak akan dapat melihat penampilanmu. Ini adalah sesuatu yang telah kusimpan sejak lama. Setelah selesai, kau harus mengembalikannya kepadaku." Ucap orang tua berpakaian abu-abu itu. Wang Lin memakai ketopong itu, mengamatinya dengan indera ilahinya dan langsung terkejut. Dengan menggunakan indera ilahinya, ia menemukan bahwa ketopong itu berisi banyak batasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Batasan itu sebanding dengan batasan kuno. Pada saat ini orang tua itu menatap Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel aneh dan menunjuk ke udara. Tiba-tiba sesosok hantu raksasa dengan wajah muram muncul di udara. Aura yang dipancarkannya sangat ganas. Orang tua itu berteriak dengan keras, "Emas, hancurkan!" Raksasa berbaju besi emas itu mengayunkan pedangnya tanpa sepatah kata pun. Tak lama kemudian, raksasa berbaju emas itu mendengus dan perlahan menghilang. Orang tua itu langsung bergumam dengan tidak puas. Wang Lin bisa mendengar bahwa orang tua itu sudah memarahi raksasa berbaju emas karena malas. Saat layar hancur, gelombang energi langsung menyebar dari titik benturan. Energi ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Tepat saat dia hendak menghindar, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan sebuah pilar muncul di hadapan Wang Lin, menghalangi gelombang energi tersebut. Setelah gelombang energi menyebar, area itu tiba-tiba berubah dan satu persatu bangunan muncul. Bangunan-bangunan ini melayang di atas awan dan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Tempat ini tampak seperti alam surgawi. Pemandangan ini beberapa kali lebih megah daripada apa yang dilihat Wang Lin di Chu. Bangunan-bangunan itu tampak terus berlanjut tanpa henti. Pada saat yang sama, gelombang teriakan marah datang dari bangunan-bangunan ini, dan beberapa lusin aura kuat menyerbu keluar. Wang Lin menyebarkan indera keilahiannya. Di antara aura ini, ada lebih dari 30 kultivator jiwa baru lahir. 5 sisanya adalah kultivator formasi jiwa. Dia menarik nafas dalam-dalam. Negara kultivasi peringkat 4 ini benar-benar pantas mendapatkan peringkatnya. Sekte di sini, baik besar maupun kecil, bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh negara kultivasi peringkat 3. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sekte manapun di sini dapat memusnahkan negara kultivasi peringkat 3. Setelah para kultivator keluar, mereka segera menyebar dan mengepung Wang Lin dan lelaki tua itu. Mereka menunjukkan ekspresi permusuhan dan mengirimkan indera ilahi mereka untuk memindah Wang Lin dan lelaki tua itu. Namun setelah sesaat, lebih dari separuh kultivator itu menampakkan ekspresi terkejut. Adapun lelaki tua itu, dia membentuk segel dan cahaya keemasan membentuk sepasang sayap hantu. Sayap-sayap itu mengepak dan semua indera ilahi di sekitarnya tersapu. Beberapa kultivator mendengus, tubuh mereka merosot dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Seorang pria parubaya mengenakan jubah biru terbang keluar dari kelompok itu dan berkata, "Kalian berdua telah menghancurkan formasi agung sekte awan putih milikku. Jika kalian tidak menjelaskan, maka kalian berdua sebaiknya tetap di sini saja." Ucap lelaki tua itu mendengus dingin.
Wang Lin merenung sejenak, lalu tanpa sepatah kata pun ia mengeluarkan pedang. Ia menggoyangkan pedang itu dengan ringan dan menanamkan indera ilahinya, dan pedang itu berubah menjadi bola perak kecil. Karena sekte awan putih memiliki banyak kultivator pembentukan jiwa, aku ingin menantang mereka semua. Aku harap kamu bisa memaafkan gangguanku, ucap Wang Lin. Bola perak di tangan Wang Lin tiba-tiba terbang keluar, menciptakan ledakan sonik yang luar biasa. Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan kehati-hatian. Tetapi ketika dia melihat bola perak itu, dia mencibir. Kau menggigit lebih dari yang bisa kau punya. Wang Lin mengubah tekniknya. Bola perak itu berubah menjadi makhluk seperti kura-kura. Makhluk ini adalah makhluk yang dibunuh Wang Lin di Laut Iblis. Zonggu, binatang Zonggu yang diciptakan oleh bola perak itu, tiba-tiba menjadi hidup dan memperlihatkan gigi-giginya yang tajam sambil mengeluarkan suara gemuruh. Suara gemuruh itu membelah langit dan Zonggu mulai bertarung dengan naga ungu yang diciptakan pria parubaya itu. Pria parubaya itu mendengus dingin sambil membentuk segel dan berteriak, "Berpisah!" Tiba-tiba naga ungu itu terbelah menjadi dua. Salah satu dari mereka menyelinap melewati Zonggu menuju Wang Lin. Pada saat yang sama suara lelaki tua itu terdengar. "Apa yang kau lakukan dengan bersembunyi? Jangan bergerak. Rasakan domain kultivator formasi jiwa," ucap lelaki tua itu. Setelah perjuangan yang dilakukan Wang Lin, mata lelaki tua itu penuh dengan pujian terhadap Wang Lin. Meskipun ekspresinya tidak menunjukkan apapun, lelaki tua itu melirik ke samping ke arah dua naga ungu itu, dan tangan kanannya terangkat. Dengan remasan lembut, salah satu naga ungu itu hancur. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Rasa takut yang dirasakannya terhadap pria itu semakin kuat. Pada titik ini, naga ungu yang tersisa membawa aura yang kuat dan mengeluarkan raungan mendarat di tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia bisa merasakan tekanan yang kuat masuki tubuhnya. Perasaan ini meluas tanpa henti dalam sekejap mata di dalam diri Wang Lin. Bahkan jiwa baru lahirnya pun tidak dapat lepas dari perasaan ini. Perasaan semacam ini adalah celah domain di dalam teknik pria parubaya itu. Domain ini seperti pembalasan ilahi. Tidak ada cara baginya untuk bertahan melawannya. Jika dia mengeluarkan bendera larangan dan bertahan dengan lapisan-lapisan larangan kuno, perasaan itu tidak akan sekuat ini. Lagi pula ketika dia bertarung dengan para kultivator formasi jiwa, bendera larangan adalah suatu keseharusan. Namun saat ini, untuk merasakan domain tersebut, dia sama sekali tidak membela diri. Akibatnya dapat dikatakan bahwa dia tidak bersenjata dan telanjang terhadap domain kultivator formasi jiwa ini. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba gumpalan gas ungu keluar dari dahi Wang Lin dan membentuk bola di tangan lelaki tua itu, sementara Wang Lin baru tersadar. Wang Lin memejamkan matanya. Pada saat itu, ia dapat sepenuhnya merasakan wilayah kekuasaan pria parubaya itu. Kesempatan seperti itu hanya bisa diharapkan dan sangat berharga. Tangan lelaki tua itu meremas bola ungu itu dan menghancurkannya. Wajah lelaki parubaya itu sangat jelek saat dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Aku sudah menduga senior itu ada di sini untuk membiarkan muridmu mengalami domain agar dapat memasuki tahap pembentukan jiwa." Lelaki tua itu tersenyum nakal. Ia menunjuk orang di sebelah lelaki parubaya itu dan berkata, "Kamu, naiklah. Sekarang giliranmu." Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.